Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sering dihadapi oleh ibunda sekalian, khususnya yang baru saja memiliki buah hati, yang baru dilahirkan dan tentunya sering cemas karena masalah ini. Topik kali ini adalah tips penanganan kuning pada bayi baru lahir. Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah kesehatan yang sering dihadapi oleh bayi baru lahir adalah ikterus atau jaundice atau bayi kuning. Walau banyak yang mengatakan kuning pada bayi baru lahir tidak berbahaya, namun kondisi ini harus dipastikan dahulu penyebabnya, karena nantinya dapat menyebabkan kerusakan otak anak jika tidak ditangani dengan baik. Kuning pada bayi baru lahir atau yang biasa disebut dengan ikterus neonatorum adalah penumpukan kadar bilirubin dalam darah yang ditandai dengan kuning atau jaundice pada kulit, pada mata, pada sklera mata, dan pada urin. Bilirubin ini merupakan bentuk produk dari pemecahan sel darah merah pada tubuh kita yang terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu bilirubin yang tak terkonjugasi atau indirect. Yang kedua adalah bilirubin yang terkonjugasi yang biasa disebut bilirubin direct. Terkonjugasi di sini maksudnya adalah bahwa bilirubin itu sudah diproses di dalam hati dan berikatan dengan asam glukuronat dan larut di dalam air. Dalam tubuh bayi baru lahir, usia hidup sel darah merah lebih pendek dan berkisar 80-90 hari dibandingkan orang dewasa, yaitu 120 hari. Sehingga bilirubin diproduksi 2 kali lebih tinggi pada bayi baru lahir. Ikterus atau kuning terjadi ketika bilirubin itu disimpan dalam jaringan bawah kulit dan akan terlihat ketika kadar bilirubin itu melebihi 6 mg per desiliter. Ikterus ini bunda disebabkan oleh proses yang normal terjadi pada 25% sampai 50% dari semua bayi yang baru lahir, cukup bulan dan sehat. Peningkatan kadar bilirubin lebih sering terjadi pada bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan di bawah 38 minggu. Ibunda dan pemirsa sekalian, ikterus dapat dibedakan berdasarkan tanda-tanda yang muncul pada bayi baru lahir. Ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yang biasa kita sebut ikterus yang fisiologis. Ini akan muncul pada hari kedua dan hari ketiga setelah lahir dan terlihat jelas pada hari kelima sampai hari keenam. Kadar bilirubin tak terkonjugasi pada neonatus cukup bulan tidak melebihi 10 mg per desiliter. Peningkatan kadar bilirubin tidak juga melebihi 5 mg per desiliter per hari, dengan kadar bilirubin yang terkonjugasi tidak melebihi 1 mg per desiliter. Ikterus yang normal atau fisiologis ini tidak terbukti terkait dengan keadaan yang patologis dan menghilang pada 10 hari pertama. Yang kedua adalah ikterus patologis atau yang tidak normal. Ini terjadi dalam 24 jam pertama segera setelah bayi lahir dan menetap setelah 2 minggu pertama. Kadar bilirubin pada neonatus cukup bulan lebih 10 mg per desiliter atau lebih 12,5 mg per desiliter pada neonatus kurang bulan. Bilirubin ini meningkat lebih dari 5 mg per desiliter per hari. Kadar bilirubin terkonjugasi melebihi 1 mg per desiliter. Selain itu, bunda perlu juga diingat bahwa ikterus jenis ini juga dapat mewakili gejala yang lain. Misalnya, warna urin seperti teh yang pekat, buang air besar seperti dempul. Juga pada ikterus ini dapat disebabkan oleh karena penyakit hemolitik, gangguan pada hati serta empedu, dan juga butuh penanganan yang khusus. Selain itu juga perlu dipahami bahwa ada juga kuning pada bayi baru lahir
yang disebabkan karena proses pemberian ASI yang terdiri dari yang pertama ikterus atau kuning pada bayi karena kurang ASI. Ini disebut dengan breastfeeding jaundice. Pada ikterus ini terjadi pada bayi yang kurang ASI. Breastfeeding jaundice ini muncul pada bayi yang mendapat ASI eksklusif yang terjadi pada hari kedua atau hari ketiga di saat produksi ASI ibu masih sedikit. Terjadi kehilangan berat badan pada bayi dan dapat mengakibatkan dehidrasi, kemudian frekuensi menyusui yang tidak adekuat, kemudian terjadi hambatan pengeluaran bilirubin serta adanya gangguan penyerapan kembali bilirubin di usus. Ini yang disebut dengan sirkulasi enterohepatik yang mengakibatkan meningkatnya jumlah bilirubin indirect atau yang tidak terkonjugasi yang berakhir pada keadaan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Yang kedua adalah ikterus atau kuning pada bayi yang cukup ASI atau yang disebut dengan breast milk jaundice. Pada ikterus ini terjadi karena metabolisme bilirubin terganggu oleh karena hasil metabolisme hormon progesteron yang terkandung dalam ASI. Kadar bilirubin indirect dapat meningkat antara 25 mg sampai 30 mg per desiliter pada minggu kedua sampai minggu ketiga. Kadar bilirubin total pada tubuh kita berkisar 0,2 sampai 1 mg per desiliter dan tingginya kadar bilirubin ini disebut dengan hiperbilirubinemia, di mana apabila kadar bilirubin serum total di atas 15 mg per desiliter. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya hiperbilirubinemia ini adalah yang pertama proses fisiologis pada bayi baru lahir, terutama pada bayi prematur. Selama minggu pertama kehidupan terjadi peningkatan kadar bilirubin indirect serum. Yang kedua karena meningkatnya kadar bilirubin tak terkonjugasi. Ini karena peningkatan produk disertai dengan peningkatan pemecahan sel darah merah yang berlebihan, seperti pada ketidakcocokan golongan darah. Terjadi bila golongan darah ibu dan anak berbeda dan terjadi percampuran darah antara darah ibu dan darah bayi selama di kandungan. Kondisi ini bisa memberikan efek pada 24 jam pertama bayi dilahirkan, sehingga harus mendapat penanganan segera. Yang ketiga, itu dikarenakan karena kegagalan konjugasi bilirubin karena defisiensi enzim yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, yang keempat, disebabkan oleh karena siklus enterohepatik atau penyerapan kembali bilirubin di usus. Ibunda dan pemirsa sekalian, hiperbilirubinemia ini dapat mengakibatkan kelainan yang disebut dengan Karen ikterus atau ensepalopati bilirubin. Ensepalopati bilirubin ini adalah suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin indirect di otak. Gejala klinisnya itu dapat berupa mata berputar, kemudian terjadi letargi pada bayi, bisa terjadi kejang pada bayi, di mana bayi malas minum, kemudian tonus otot bayi itu meningkat dan leher juga bisa kaku, dan apabila berlanjut dapat mengakibatkan ketulian, gangguan bicara, dan dapat mengakibatkan retardasi mental. Terus pertanyaannya, dari hal-hal yang sudah kita bahas di atas, seandainya terjadi kuning pada bayi ibunda yang baru dilahirkan, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah tetap tenang dan tidak panik, karena ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi hiperbilirubin ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti meningkatnya kecemasan ibu, kemudian menurunnya aktivitas menyusui, kemudian terapi yang tidak perlu, kemudian lagi dapat menambah biaya yang berlebihan.
Oleh karena itu, tata laksana hiperbilirubinemia harus sesuai dan efektif. Tata laksana hiperbilirubinemia yang dapat dilakukan adalah yang pertama, ini dapat dilakukan sendiri oleh ibunda, yaitu dengan memberikan ASI secara dini pada bayi baru lahir untuk mengurangi terjadinya ikterus fisiologis itu. Karena apa? Karena dengan adanya aktivitas menyusui akan menimbulkan dorongan gerakan usus yang akan mempercepat pengeluaran mekonium, sehingga penyerapan kembali bilirubin di usus akan berkurang. Oleh karena itu, bayi ibunda harus terus diberikan ASI sesering mungkin, minimal 8 kali sehari. Jadi ibunda juga harus cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi agar produksi ASI ibunda melimpah. Sedangkan penggunaan susu formula diberikan hanya atas indikasi medis. Yang kedua, apabila setelah pemberian ASI yang cukup namun bayi masih tetap kuning, maka tindakan yang dapat dilakukan di rumah sakit adalah dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin total dan pemeriksaan penunjang yang lain, tentunya atas indikasi. Dan tindakan selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang dan kondisi klinis yang dijumpai, antara lain yaitu dilakukan fototerapi dengan pencahayaan dan lampu dengan jarak antara 10 sampai 50 cm. Fototerapi ini dianjurkan apabila kadar bilirubin total serum di atas 12 mg per desiliter pada neonatus usia 25 sampai 48 jam setelah lahir, dan wajib dilaksanakan apabila kadar bilirubin serum total 15 mg per desiliter. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu transfusi tukar. Ini dilakukan apabila fototerapi sudah dilaksanakan 2 kali 24 jam namun tidak menurunkan kadar bilirubin serum total kurang dari 20 mg per desiliter. Selanjutnya, penggunaan antibiotik dilakukan jika ada bukti infeksi yang dapat menyebabkan kuning pada bayi. Kemudian, pengobatan lain yaitu dengan menggunakan imunoglobulin intravena pada bayi, dan ini biasanya khusus pada bayi yang mengalami ketidakcocokan golongan darah. Jadi cara ini dapat mengurangi tindakan transfusi tukar. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah pembahasan mengenai tips penanganan kuning pada bayi baru lahir. Kiranya dapat bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Untuk keberlanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, isilah di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.